Ada masanya dalam hidup ketika kamu terus-menerus memberi. Kamu mengalah, kamu menyesuaikan, kamu diam walau sebenarnya ingin berbicara. Kamu tetap tinggal, meski hatimu terluka. Kamu tetap mencoba memahami, bahkan ketika kamu sendiri tak pernah benar-benar dipahami. Kamu pikir itulah wujud cinta, wujud kesetiaan, atau bentuk kasih yang tulus. Tapi perlahan, kehidupan mengajarkanmu sesuatu yang lebih dalam dari sekedar bertahan, yaitu mencintai diri sendiri. Hari ini, setelah semua pelajaran yang melelahkan dan luka yang nyaris membuatmu patah, kamu mulai sadar. Kamu juga punya hak. Hak untuk tenang. Hak untuk memilih siapa yang layak dekat. Hak untuk menetapkan batas. Dan kamu akhirnya mulai melakukannya. Kamu tidak lagi memaksa cocok dengan orang-orang yang tak lagi sejalan. Kamu tidak lagi berusaha dimengerti oleh mereka yang hanya ingin menang sendiri. Mungkin sekarang mereka bingung, nyinyir, atau bahkan tersinggung. Tapi kamu tahu, kamu bukan sedang berubah menjadi dingin. Kamu sedang tumbuh. Kamu sedang pulang ke dirimu sendiri. Batas yang kamu buat bukanlah tembok kebencian, tapi pagar perlindungan. Karena kamu sadar, mencintai diri sendiri bukanlah dosa, bukanlah kesalahan. Dan menjaga hati sendiri adalah bagian dari merawat jiwa yang pernah lelah. Bab yang pertama, kamu tidaklah menjauh. Kamu hanya sedang menjaga dirimu sendiri. Ada saat dalam hidup ketika kamu begitu terbiasa hadir untuk orang lain. Kamu menjadi tempat sandaran, telinga yang mendengar, bahu yang kuat menopang. Bahkan saat hatimu sendiri remuk perlahan, kamu berpikir bahwa menjadi baik berarti selalu bisa diandalkan, bahwa cinta dan kebaikan berarti tak pernah menolak. Maka kamu beri waktu, beri tenaga, beri perhatian. Bahkan ketika kamu mulai kehilangan bagian dari dirimu sendiri. Tapi hidup perlahan mengajarimu sesuatu yang penting, bahwa tidak semua orang yang kamu bantu akan benar-benar peduli. Tidak semua yang kamu perjuangkan akan ikut menjaga hatimu. Dan kamu pun mulai menyadari bahwa terlalu sering mengalah hanya membuat orang lain lupa caranya menghargaimu. Mereka terbiasa kamu diam, lalu mereka pikir kamu selalu setuju. Mereka terbiasa kamu sabar, lalu mereka pikir kamu tak pernah tersakiti. Lalu datang satu titik di mana kamu lelah. Bukan karena kamu berhenti mencintai, tapi karena kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Kamu mulai melihat siapa yang sungguh-sungguh menghargai dan siapa yang hanya datang untuk mengambil. Kamu mulai menata ulang siapa yang pantas diberi akses pada hatimu. Kamu mulai memilih siapa yang layak berjalan bersamamu dan siapa yang harus tinggal di luar pagar batas yang kini mulai kamu bangun. Dan batasan itu bukanlah tanda sebuah kebencian. Justru itulah bentuk kasih sayang kepada dirimu sendiri. Kamu tak lagi ingin menyakiti diri demi menyenangkan orang lain. Kamu tak lagi ingin kehilangan dirimu hanya demi menjaga hubungan yang tak lagi sehat. Bukan berarti kamu berubah menjadi dingin, tapi karena kamu tahu, jika kamu terus membiarkan orang menyentuh hatimu tanpa batas, kamu akan terus terluka tanpa akhir. Kamu tidak sedang menjauh. Kamu sedang pulang ke dalam dirimu sendiri. Kamu sedang memulihkan hal-hal yang pernah kamu abaikan. Dan kamu sedang belajar bahwa tidak apa-apa memilih sendiri jika itu membuatmu tenang. Karena kamu tahu, lebih baik sendiri dalam damai daripada ramai tapi penuh luka yang kamu sembunyikan.
Bab yang kedua, tidak semua orang harus mengerti, dan itu tidak masalah. Ketika kamu mulai berubah, ketika kamu tidak lagi mudah diakses seperti dulu, tak lagi mengiyakan semua permintaan, tak lagi hadir setiap kali dipanggil, akan selalu ada suara-suara yang mempertanyakanmu. Ada yang menyebutmu egois, ada yang berkata kamu sudah tidak seperti dulu. Bahkan ada yang menuduhmu melupakan mereka. Padahal mereka tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik senyum lelahmu selama ini. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Kamu menjaga jarak, tapi mereka tidak pernah melihat proses yang panjang, gelap, dan penuh luka yang akhirnya membuatmu sadar bahwa selama ini kamu terlalu banyak mengalah. Terlalu sering menyakiti dirimu sendiri hanya untuk menjaga perasaan orang lain. Dan sekarang kamu sedang belajar berhenti dari itu semua. Kamu mulai mengerti bahwa hidup bukan tentang menjadi segalanya untuk semua orang. Bukan tentang selalu ada, selalu baik, selalu tersenyum, bahkan ketika hatimu sendiri sedang ingin menyerah. Kamu mulai memahami bahwa memaksa diri untuk tetap di lingkaran yang membuatmu tertekan hanya karena takut dinilai berubah adalah bentuk pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Dan di titik ini, kamu juga belajar bahwa tidak semua orang harus paham perjalananmu. Tidak semua orang harus setuju dengan keputusanmu. Tidak semua orang akan tahu alasannya, dan tidak semua orang akan mencoba untuk mengerti. Tapi itu tak mengapa, karena kamu tidak lagi hidup untuk validasi. Kamu tidak lagi menjadikan penerimaan orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaanmu. Biarkan sebagian orang salah paham. Biarkan sebagian memilih menjauh, karena kamu tahu niatmu bukan untuk menyakiti. Kamu hanya sedang belajar mencintai dirimu yang selama ini kamu abaikan. Kamu hanya sedang memilih tenang setelah terlalu lama memaksakan diri bertahan di tempat yang hanya melelahkan. Dan anehnya dalam proses itu, kamu akan tahu siapa yang benar-benar mengerti, siapa yang tetap tinggal meski kamu tak lagi seiring memberi, siapa yang tetap mendekat meski kamu sudah mulai menetapkan batasan. Mereka akan datang dengan hati yang tulus, tanpa mengeluh, tanpa menuntut, karena mereka tahu orang yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri tidak butuh penilaian. Dia hanya butuh dimengerti, atau setidaknya dibiarkan damai dalam pilihannya. Jadi tenanglah jika tak semua orang memahami langkahmu, karena kamu tidak sedang hidup untuk menjelaskan. Kamu sedang hidup untuk merawat dirimu yang dulu sering terluka dalam diam. Bab yang ketiga, batas adalah bukti kamu tumbuh, bukan bukti kamu menjauh. Kehidupan mengajarkan kita banyak hal, dan salah satu pelajaran paling sulit adalah tidak semua orang yang dekat benar-benar membawa kebaikan. Tidak semua hubungan yang lama layak dipertahankan. Dan tidak semua kehadiran membawa kedamaian. Di masa lalu mungkin kamu berpikir bahwa cinta adalah tentang menerima sepenuhnya, bahwa kesetiaan adalah tentang bertahan dalam semua keadaan, bahkan ketika dirimu sedang terluka. Tapi semakin kamu tumbuh, semakin kamu menyadari cinta yang sehat tak pernah menuntunmu mengorbankan dirimu sendiri. Kamu mulai paham bahwa hubungan yang baik bukan yang membuatmu terus mengalah, tapi yang membuatmu merasa aman untuk menjadi dirimu sendiri. Dan disitulah kamu mulai menetapkan batas, pelan-pelan, tanpa dendam, tanpa kebencian. Bukan karena kamu ingin pergi, tapi karena kamu ingin bertahan dengan versi dirimu yang lebih sehat. Kamu mulai memahami bahwa batas bukanlah tanda kamu menjauh, tapi tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Tanda bahwa kamu tidak lagi ingin hidup dalam kerumunan yang bising tapi kosong.
Kamu mulai mencari kualitas bukan kuantitas, kedalaman bukan keramaian. Orang-orang mungkin tidak akan langsung mengerti. Beberapa akan tersinggung. Beberapa akan mengira kamu berubah. Bahkan mungkin mereka akan menyebarkan cerita bahwa kamu sekarang lebih dingin, lebih tertutup, lebih egois. Tapi mereka tidak pernah melihat malam-malam panjang yang kamu habiskan sendirian. Mereka tidak tahu betapa kerasnya kamu menahan tangis hanya agar tetap terlihat kuat. Mereka tidak pernah tahu betapa beratnya beban yang kamu pikul dalam diam. Maka kini, batas itu kamu buat. Bukan sebagai tembok pemisah, tapi sebagai pagar perlindungan. Kamu sudah menciptakan ruang yang aman untuk jiwamu tumbuh, untuk hatimu sembuh, dan untuk dirimu pulang. Kamu bukan menjauh karena membenci, kamu hanya sedang belajar untuk hadir dalam hidupmu sendiri lebih dari sebelumnya. Dan kamu tahu, orang-orang yang benar mencintaimu, mereka yang tak akan pergi hanya karena kamu menetapkan batas. Mereka akan menghormatinya. Mereka akan bertanya, apa kamu baik-baik saja? Bukankah malah menyalahkanmu karena berubah? Karena mereka tahu, tumbuh memang kadang membuat kita mengambil jarak dari yang dulu akrab, bukan karena kita meninggalkan mereka, tapi karena kita sedang menemukan kembali arah hidup yang lebih selaras dengan hati kita. Jadi jangan pernah merasa bersalah karena kamu menjaga jarak. Jangan merasa berdosa karena kamu memilih untuk menyembuhkan diri dulu. Karena kebaikan yang paling sejati dimulai dari hati yang utuh. Dan kamu tidak bisa terus memberi jika terus membiarkan hatimu bocor oleh luka-luka lama.